Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan bahan diskusi kami pada mata kuliah Manajemen Pembangunan Desa dengan judul yaitu meningkatkan sektor pertanian melalui pelatihan penguatan ketahanan pangan. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Agnesia Cici Angela, yang kedua ada Luia, dan yang ketiga ada Saipudin. Itu screen-nya udah ada ya? Nah, di sini kami akan memaparkan informasi tentang desa yang dimana kami ambil lokasi untuk best practice pada penguatan ketahanan pangan, terutama untuk tanaman padi. Salah satu desa yang kami ambil yaitu di desa saya sendiri, Desa Setia Jaya. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit tentang desa kami. Desa Setia Jaya merupakan desa yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, wilayah Kabupaten Bengkayang ini sendiri berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Dan desa kami sendiri berbatasan langsung juga dengan wilayah Kabupaten Landak. Mayoritas masyarakat kami berprofesi sebagai petani, baik itu petani padi maupun petani jagung. Tapi lebih banyaknya masyarakat kami itu adalah sebagai petani padi. Nah, penduduk kami memiliki jumlah sebanyak 1.763 jiwa, yang dimana terbagi dalam satu desa dibagi dalam 2 dusun dan 12 RT. Pada pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, pemerintah desa tentunya melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Salah satu pembangunan non-fisik yang dilaksanakan oleh desa yaitu melakukan kegiatan pelatihan penguatan ketahanan pangan. Ini bukan tanaman jagung ya, pada saat materinya itu salah, khususnya ini untuk ketahanan pangan pada tanaman padi. Selanjutnya. Nah, di sini Desa Setia Jaya memiliki luas wilayah sebesar 2.577,00 hektar. Nah, luas 2.000 ini terbagi ke dalam beberapa lahan. Yang pertama itu untuk lahan sawah seluruhnya memiliki luas sebesar 295 hektar. Untuk lahan ladang seluas 114 hektar, untuk lahan perkebunan 1.578 hektar, untuk hutannya seluas 564 hektar, dan lahan lainnya itu sebesar 26 hektar. Nah, data yang diperoleh ini terakhir diperoleh dari data Prodeskel di desa, kalau tidak salah itu di tahun 2021. Nah, untuk luas perkebunannya mungkin lebih kecil ya, ini bukan 1.000, tapi lebih dominan luasnya itu untuk lahan sawah dan ladang. Namun di sini yang terdata pada data Prodeskel desa itu sawah dan ladang memiliki luas sebesar 409 hektar. Baik, selanjutnya. Meningkatkan ketahanan pangan melalui kegiatan pelatihan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa tentunya ada tujuan yang ingin mereka capai dari kegiatan yang dilakukan, yaitu untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Salah satunya yaitu desa melakukan kegiatan pelatihan pada penguatan ketahanan pangan, khususnya untuk tanaman padi. Dengan adanya pelaksanaan pelatihan ketahanan pangan ini, tentunya hal ini dapat membantu masyarakat untuk dapat mengembangkan sektor pertanian yang ada di desa, sehingga dapat memberikan petani pengetahuan dan keterampilan baru dalam membudidayakan
tanaman padi, terutama yang kita tahu pada saat ini perkembangan zaman yang sangat cepat, teknologi pun juga sudah modern, terutama pada teknologi pertanian. Nah, dengan begitu tentunya diharapkan pada pelatihan ini akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang diberikan. Pelatihan ini juga mencakup penggunaan pada teknologi modern, pengembangan pembudidayaan tanaman padi, tahapan dan proses perawatan tanaman, serta mengelola hasil panen dengan baik. Nah, slide selanjutnya. Pentingnya sektor pertanian. Nah, sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi nasional, terutama pada tanaman padi, khususnya untuk masyarakat di desa. Karena tidak hanya menjadi sumber pangan utama masyarakat, namun juga dapat menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, terutama yang ada di desa. Selain itu, sektor pertanian juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan dapat memberikan pemasukan ekonomi melalui penjualan hasil panen dari masyarakat, baik dalam bentuk gabah ataupun beras. Nah, mengapa di sini kami lebih membahas untuk ketahanan pangan, terutama pada tanaman padi? Sebelumnya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsi nasi yang menjadi salah satu makanan pokok. Nah, tentunya beras ataupun nasi menjadi salah satu ketahanan pangan yang benar-benar harus kita jaga dan kita pertahankan. Karena sudah menjadi salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, selain itu beras atau padi juga bukan hanya dijadikan sebagai bahan makanan pokok kita, tapi juga dapat memberikan pemasukan ekonomi yang membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Untuk menjaga ketahanan pangan, mendukung industri pengolahan dan mendorong pembangunan di desa melalui pembangunan non-fisik yang dilaksanakan oleh desa, yaitu melalui kegiatan pelatihan penguatan ketahanan pangan pada tanaman padi, khususnya untuk masyarakat di desa, agar dapat mencapai kesejahteraan mereka. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang bergantung dengan keberlanjutan sektor ini. Nah, seperti kita tahu, ketahanan pangan ini sangat-sangat berdampak untuk jangka panjang ya, bahkan dapat dikatakan untuk seumur hidup kita, masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok mereka. Nah, tentunya harus benar-benar kita tingkatkan dan kuatkan untuk ketahanan pangan ini. Dengan demikian, pembangunan fisik juga sangat penting untuk dilaksanakan agar meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Selanjutnya, naik lagi Kak, naik lagi. Iya, oke. Nah, penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, tentunya tanaman padi bukan hanya menjadi sumber makanan atau pangan pokok bagi masyarakat Indonesia. Tanaman padi atau pertanian juga dapat dijadikan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pertanian merupakan salah satu penyedia lapangan kerja yang cukup besar di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang ada di desa. Pertanian menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani, buruh tani, hingga pekerja di sektor pengolahan hasil pertanian. Selain itu, sektor ini juga membuka peluang usaha di bidang agrobisnis, seperti distribusi, pemasaran, dan teknologi pertanian. Dengan demikian, sektor pertanian tidak hanya berperan dalam menyediakan bahan pangan. Nah, seperti yang ada di desa kami sendiri, ketika musim menanam padi ataupun panen, nah tentunya hal ini menjadi salah satu
apa ya, momen yang sangat dicari-cari oleh masyarakat karena dari situ mereka bisa mendapatkan penghasilan dari kegiatan menanam padi ataupun memanen padi karena pertanian ini bukan hanya sebagai sumber pangan utama tapi juga dapat sebagai penyedia lapangan kerja. Nah, di desa saya sendiri ketika menghadapi musim tanam dan musim panen, biasanya ada beberapa dari masyarakat itu mereka yang ingin bekerja di sawah masyarakat yang satu. Nah, dengan sistem mereka bekerja di sawah itu memperoleh upah dengan dibayar per hari. Nah, sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan tentunya dalam per hari. Nah, upah yang didapat itulah yang dapat dijadikan pemasukan ekonomi bagi mereka. Nah, untuk pemberian upah pada pekerja yang ada di sawah, mereka tidak hanya menuntut upah dalam bentuk uang, tapi bisa saja mereka meminta dalam bentuk diberi beras. Nah, dengan jumlah yang ditentukan pula dalam satu harinya biasa untuk para pekerja yang bekerja di sawah itu dalam satu hari diberikan beras sebanyak 5 kilo beras. Nah, dengan jika diberikan upah dengan nominal uang itu, kalau tidak salah itu sebesar 60.000 per harinya. Nah, dengan begitu tentunya hal ini dapat membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, selain itu juga untuk generasi mudanya, biasanya mereka ketika sedang hari libur. Nah, anak-anak mulai dari usia SMP atau SMA saat hari Sabtu atau Minggu ataupun mereka sedang menghadapi masa atau jadwal libur sekolah, biasa mereka juga ikut untuk bekerja di ladang. Nah, tujuannya biasa mereka mengatakan untuk mencari uang jajan. Nah, dengan begitu ada semangat dari generasi mudanya untuk belajar juga bagaimana cara bertani, bukan hanya untuk mencari pemasukan ekonomi atau uang saku mereka sendiri, tapi mereka dari kegiatan membantu masyarakat di lahan sawah, mereka juga dapat belajar bagaimana cara membudidayakan tanaman padi. Ya, baik, materi selanjutnya. Ya, mungkin materi selanjutnya dapat disampaikan oleh Kak Luya. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Ya, saya akan melanjutkan materi pada pertemuan kali ini mengenai mengapa harus tanaman padi. Tanaman padi menjadi komoditas utama masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi makanan pokok. Selain menjadi makanan pokok, hasil yang didapat dari tanaman padi dapat dijadikan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat di desa. Dari tanaman padi, masyarakat di desa juga belajar sebagai peneliti tanah dan tanaman untuk mendapatkan hasil tanaman padi yang maksimal melalui proses panjang yang dilakukan. Kemudian dari tanaman padi juga memberikan peluang kerja yang cukup besar. Selain itu, menjadi petani modern yang berkembang dengan mengikuti kemajuan perkembangan teknologi yang ada. Tekanan dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat menambah tekanan terhadap produksi padi. Permintaan akan beras meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini mengharuskan petani meningkatkan produksi padi agar bisa memenuhi kebutuhan pangan. Namun, peningkatan produksi ini seringkali terbentur oleh berbagai keterbatasan, seperti lahan yang semakin menyusut akibat urbanisasi dan industrialisasi. Dampak ini terjadi bukan hanya di daerah lumbung pangan saja, melainkan di daerah pelosok sekalipun. Banyak lahan dari tahun ke tahun mengalami penyusutan akibat pembuatan rumah, pemukiman, dan tempat usaha lainnya.
Penurunan kualitas lahan pertanian. Kualitas lahan pertanian merupakan faktor penting dalam produksi padi. Namun, intensifikasi pertanian yang berlebihan, penggunaan pupuk kimia yang tidak tepat, serta deforestasi telah menyebabkan penurunan kualitas lahan di banyak daerah penghasil padi. Erosi tanah, penurunan kesuburan, dan degradasi lahan akibat praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan menjadi ancaman serius terhadap produksi padi. Yang paling nyata untuk saat ini adalah penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Akibatnya, tanah menjadi keras dan kesuburannya jadi berkurang, serta merusak ekosistem yang ada. Inovasi dan teknologi dalam pertanian. Aplikasi manajemen pertanian, mengelola operasional pertanian secara efisien melalui digital yang mencakup fitur-fitur seperti pemantauan perkembangan tanaman. Fitur aplikasi yang sudah ada untuk petani padi seperti Pak Tani Digital, Petani Pintar, yaitu untuk edukasi budidaya tanaman, dan Aquadian atau manajemen operasional yang meliputi aplikasi pendukung plantik, yaitu untuk mendiagnosis penyakit pada tumbuhan, dan juga Tonidoc atau informasi dan konsultasi seputar pertanian. Penerapan pertanian presisi menggunakan teknologi canggih seperti GPS, sensor drone, dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang meliputi pupuk, air, dan pestisida, mengurangi limbah, dan meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman. Teknologi yang sudah ada yaitu traktor, rice translator, combine harvester, dan power thresher. Namun untuk saat ini teknologi yang digunakan oleh masyarakat desa secara umum yaitu traktor, mesin perontok padi, sprayer manual, dan sprayer bertenaga mesin. Tantangan yang dihadapi di sektor pertanian untuk saat ini yaitu meliputi tantangan alam dan juga tantangan sumber daya alam. Tantangan sumber daya. Tantangan alam. Hal ini akibat dari perubahan iklim yang berdampak pada pola tanam dan produktivitas hasil panen kurang maksimal. Musim tanam dapat terganggu oleh curah hujan yang tidak teratur, kemarau yang berkepanjangan, dan banjir, sehingga menyebabkan banyak petani yang mengalami kerugian besar dan mengalami gagal panen. Tantangan sumber daya. Kebanyakan masyarakat kurang menggunakan sistem tanam jajar legowo atau jarwo karena menurut mereka repot, ribet, dan memakan waktu yang lama dibandingkan dengan sistem tanam lama atau sistem tanam konvensional yang kita kenal tegel yang relatif cepat. Kurangnya minat dalam kegiatan pertanian akibat perkembangan zaman, kemudian harga jual relatif murah tapi kebutuhan pupuk sangat mahal. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Luwiyah yang telah memaparkan materi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saifuddin untuk melanjutkan pemaparan materi diskusi kita. Untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih kepada Kak Luwiyah sama Kak Agnesia. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. 7 fungsi manajemen dalam sektor pertanian. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu proses menentukan tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian seperti meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian, yaitu proses mengatur sumber daya, struktur, dan sistem untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian, seperti mengatur kelompok tani, koperasi, dan lembaga pertanian lainnya. Yang ketiga adalah pengarahan, yaitu proses memimpin dan mengarahkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian seperti memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani. Selanjutnya adalah pengkoordinasian, yaitu proses mengintegrasikan kegiatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian seperti
mengkoordinasikan kegiatan petani, pedagang, dan pengolahan hasil pertanian. Yang selanjutnya adalah pengawasan atau controlling, yaitu proses memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan pertanian untuk memastikan bahwa tujuan tercapai seperti memantau produksi, harga, dan pendapatan petani. Yang selanjutnya adalah penganggaran, proses pengalokasian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian, seperti mengalokasikan anggaran untuk program penyuluhan, bantuan input, dan infrastruktur. Yang selanjutnya adalah ketenagaan, itu proses penggunaan tenaga yang berasal dari sumber daya manusia itu sendiri untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, mengembangkan ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi kemiskinan. Next. Fungsi manajemen yang diterapkan ada dua. Yang pertama, fungsi manajemen pengarahan, yaitu adanya bimbingan yang diberikan oleh penyuluh pertanian untuk membantu masyarakat pada proses pembudayaan tanaman padi. Contohnya itu sistem tanaman jajar legowo. Yang selanjutnya adalah fungsi manajemen ketenagaan. Adanya proses yang didapat dari sumber daya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan lapangan pekerjaan, dan mengurangi pengangguran. Contohnya memberikan sistem upah per hari bagi para pekerja. Nah, untuk selanjutnya adalah back practice-nya ya dari kegiatan ini, yaitu yang pertama, penggunaan lahan sawah masyarakat yang dijadikan sebagai pusat penelitian dan percontohan. Yang kedua adalah pembuatan demplot pertanian sebagai percontohan pembudidayaan tanaman padi menggunakan sistem jajar legowo. Yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan panen raya padi. Next. Ini adalah dokumentasi kegiatan pertanian yang dilakukan di desa Kak Agnesia, yaitu ini adalah proses, kalau di sini namanya tandur ya, angkat tanam kemudian sama panen rayanya. Next. Oh iya. Ya. Oke. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saya Tudi dan Kak Lumiah yang telah memaparkan materi diskusi kita untuk malam hari ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya pemaparan tentang kegiatan pembudidayaan tanaman padi melalui kegiatan pelatihan peningkatan ketahanan pangan. Nah, seperti kita tahu, pada diskusi ini kita membahasnya sistem tanam padi pada jajar legowo. Nah, mungkin kita bisa menampilkan sedikit video lokasinya pada sawah masyarakat di desa saya sendiri sebagai contoh bentuk sistem tanam padi jajar legowo. Mungkin kita bisa menayangkan videonya. Oke, ya, silakan.
Baik, di sini saya akan memberikan sedikit tentang video lokasi tentang kegiatan makalah pada mata pelajaran manajemen pembangunan desa tentang peningkatan ketahanan pangan masyarakat di desa Setiajaya. Nah, di sini saya memperkenalkan sedikit tentang desa kami. Desa yang berada di wilayah Kabupaten Raya yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Landak, dan kabupaten kami sendiri berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Nah, baik, di sini saya akan memberikan sedikit visual kepada teman-teman dalam video ini tentang lokasi yang digunakan masyarakat kami sebagai template pertanian untuk percontohan kepada para petani sebagai peningkatan ketahanan pangan terutama di tanaman padi. Nah, baik, di belakang saya ini ada salah satu lahan dari masyarakat di desa Setiajaya yang biasa digunakan oleh penyuluh pertanian atau dinas pertanian untuk membuat demplot pertanian sebagai percontohan untuk tanaman padi. Nah, di belakang ini lahannya. Kenapa digunakan lahan ini? Karena dari penyuluh pertanian sendiri melihat bahwa kondisinya sangat strategis dan memiliki luas sawah yang cukup besar. Nah, biasanya di sini lokasinya akan dijadikan sebagai demplot atau dijadikan lahan untuk tanaman padinya. Demplot pertanian yang dilaksanakan oleh BPP biasanya menggunakan demplot pertanian jajar legowo. Nah, yang dimana penggunaan dan fungsi jajar legowo yang dilakukan ini untuk mempermudah petani dalam mengelola lahan mereka, seperti ketika pada saat mereka melakukan penyemprotan tanaman padi atau melakukan pemupukan pada tanaman padi. Nah, selain itu dapat juga memberikan peningkatan terhadap tanaman padi yang ditanam. Nah, kita lihat sendiri pada saat ini tanaman padinya ini sudah memasuki masa padian. Kita bisa lihat sendiri sudah buah-buah padinya. Nah, inilah nanti biasanya akan dilakukan kegiatan panen raya. Panen raya ini dilakukan ketika padinya sudah memasuki masa usia panen yang cukup. Nah, bisa kita lihat juga di belakang saya ini. Nah, di sini biasanya lahan ini juga dijadikan sebagai kebutuhan untuk kegiatan panen raya. Nah, seperti di tahun sebelumnya itu di tahun 2023, lokasi sawah yang ada di belakang saya ini itu digunakan sebagai untuk contoh kegiatan panen raya. Nah, tapi pada dasarnya tadinya atau melakukan kegiatan penelitian atau itu menggunakan sawah yang ada di belakang saya. Nah, kita lihat sendiri luas wilayah, maksudnya luas lahan sawah yang ada di belakang saya ini. Nah, jadi disinilah biasanya penyuluh pertanian atau dinas pertanian melakukan kegiatan panen raya, melakukan demplot pencontohan tanaman padi. Baik, teman-teman, yang dari saya yang akan saya sampaikan video lokasi pada kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dan dinas pertanian dalam melakukan kegiatan panen raya yang ada di desa kami. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Ya, baik, kita tadi sudah melihat sedikit video singkat tentang kegiatan penanaman padi menggunakan sistem tanam jajar legowo yang ada di salah satu lahan masyarakat yang ada di desa Setiajaya. Nah, kita sudah lihat tadi, tentunya lahan yang digunakan itu memang cukup luas ya untuk kegiatan penanaman padi dan kegiatan panen raya yang biasa dilakukan oleh dinas pertanian atau penyuluh pertanian.
Nah, baik, selanjutnya kita telah memaparkan materi diskusi kita pada malam ini dan telah menyaksikan video lokasi. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa masuk ke dalam sesi diskusi untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk melaksanakan sesi diskusi pada kegiatan ini. Mungkin untuk Kak Luya dan Saipudin, kita diskusi sedikit ya tentang materi kita hari ini. Ya mungkin ini ya, Kang Saipudin ini ahlinya untuk memperjelas tentang Jajar Legowo. Untuk Jajar Legowo ya. Nah, mungkin untuk sistem tanam Jajar Legowo di bidang pertanian ya, mungkin saya tidak terlalu memahami seberapa dalamnya kegiatan pembudidayaan tanaman padi ataupun penanaman menggunakan sistem Jajar Legowo. Namun sedikit yang saya ketahui yaitu sistem tanam Jajar Legowo itu dia menggunakan pola tanam seperti yang dilakukan masyarakat kami itu dalam satu baris itu biasanya kalau tidak salah terdapat 4-6 lubang padi yang ditanam untuk satu barisnya. Nah, pada pembuatan sistem tanam Jajar Legowo ini biasanya masyarakat itu akan menggunakan tali sebagai pengukur mereka untuk melihat lurus dengan tidaknya bentuk Jajar Legowo yang akan dibuat untuk penanaman padi. Nah, mengapa sistem tanam Jajar Legowo ini diterapkan oleh penyuluh pertanian? Karena menurut mereka sistem tanam Jajar Legowo ini sangat efisien dan mempermudah masyarakat, bukan hanya dalam sistem penanaman tapi juga pada saat mereka melakukan proses perawatan padi pada proses penyemprotan, pemupukan ataupun penyiangan. Nah, selain itu menggunakan sistem tanam Jajar Legowo, kualitas yang didapat pada saat panennya lebih besar dibandingkan menggunakan sistem tanam konvensional atau tegel. Nah, tapi lebih kebanyakannya masyarakat sebelumnya itu mereka menggunakan sistem tanam konvensional atau tegal. Nah, padahal jika menggunakan sistem itu yang kita lihat itu padi ditanam dalam satu petak, itu hanya ditanam tanpa ada baris pemisah antara yang satu dan yang lainnya. Nah, ketika pada saat proses perawatan padi, tentunya masyarakat saat ini memupuk ataupun melakukan proses penyemprotan dan penyiangan tanaman padi. Nah, tentunya setiap baris padi akan diinjak. Nah, itu akan berpengaruh sekali pada tanaman padi yang pada saat itu mengalami proses pertumbuhan dan akan sangat terganggu dibandingkan dengan menggunakan sistem Jajar Legowo. Ketika adanya penyuluhan yang diberikan dari penyuluh pertanian, masyarakat kami mulai terbuka pikiran mereka untuk menerapkan sistem tanam Jajar Legowo di sawah-sawahnya. Nah, setelah menerapkan sistem tanam Jajar Legowo ini, masyarakat desa kami bisa merasakan sendiri bagaimana hasil yang mereka dapat ketika menggunakan sistem tanam Jajar Legowo dibandingkan dengan menggunakan sistem tanam konvensional atau tegal. Nah, pada penggunaan teknologi modernnya, mungkin masyarakat di desa kami pada proses penanaman belum menggunakan sistem modern yang menggunakan alat penanam padi. Nah, itu masih menggunakan tenaga manusia untuk melakukan proses penanaman. Begitu juga pada proses pemanenan padi. Kita masuk ke proses perawatannya terlebih dahulu. Nah, untuk proses perawatannya, ketika melakukan penyemprotan, masyarakat kami biasa menggunakan semprot manual atau tenaga mesin. Nah, tapi kebanyakan masyarakat kami mereka lebih memilih untuk menggunakan semprot manual karena bagi mereka ada beberapa yang mengatakan bahwa jika menggunakan semprot yang bertenaga mesin itu beban yang sangat lebih berat karena untuk dalam semprot itu kan terdapat mesinnya ya untuk
sebagai untuk mengaktifkan tenaganya. Nah, ketika ditambah lagi dengan bahan yang mereka masukkan ke dalam semprot ini, tentu akan menambah beban mereka. Nah, jadi untuk teknologi modernnya, masyarakat kami masih menggunakan semprot manual. Nah, pada proses pemanenan padi, untuk memisahkan bulir padi dari tangkai-tangkainya, desa kami sudah menerapkan teknologi modern, yaitu menggunakan mesin perontok padi. Nah, jika pada zaman sebelumnya itu masih menggunakan alat manual seperti padi itu dipukul-pukulkan ke alat itu untuk memisahkan bulir padi dari tangkainya. Namun sekarang karena adanya teknologi pada pertanian, desa kami sudah menggunakan mesin modern, yaitu perontok padi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait sistem tanam jajar legowo dan teknologi modern yang digunakan petani di desa kami. Mungkin untuk Kak Lia dan Saifudin ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Sedikit menambahkan, mungkin kan jajar legowo ini kan digunakan itu sebenarnya kan jajar legowo itu kan pengaturan jarak tanam ya, yang fungsinya yang pertama tadi benar untuk pengaturan atau mempermudah perawatan, yang kedua itu meningkatkan hasil atau produktivitas. Nah, kita mungkin saya ini menambahkan dari sistemnya ya. Jadi ada jajar legowo 21, 41, 51 sama 61. Cuman yang saat ini banyak digunakan itu jajar legowo yang 41. Tapi secara matematis yang paling menghasilkan atau produktivitasnya tinggi itu yang 21. Cuman kebanyakan di Indonesia ini memakai yang 41. Sistemnya gini, kalau di desanya Kak Iya, Agnesia mungkin sebagai tadi pakai apa tali ya untuk mengukur rapi dengan enggak kayak tanamannya. untuk pengukurnya ya. Kalau di sini kami udah pakai kayak semacam alat, cuman bukan itu alat ya, tapi dari kayu ya, dari kayu, ada yang dari kayu, ada yang dari besi, kita buat jaraknya. Iya. Jadi kan per baris itu kan ada kolom ya. Kalau misalkan udah di sawah itu kan udah dibentuk itu terjadi kolom. Jadi si kolomnya itu 25 cm. Nah, untuk si legonya itu nanti itu kan jadi 50 karena emang dihilangin satu. Nah, fungsinya itu yang dihilangin itu fungsinya Bukan, iya. untuk kita mempermudah perawatan jalan. Nah, ketika kita menanam itu mempermudah itu supaya nanti si Iya, benar. yang kita tanamnya itu Biasanya nggak kalau keinjak gitu. Terus untuk jarak baris antar tanaman juga itu 12,5. Jadi antara kolomnya itu 25. Untuk yang pinggirannya itu ya kan pinggiran itu ada pagar, di sini namanya pagar, itu 12,5. Nah, kenapa menggunakan teknik jajar legowo? Karena si tanaman padi itu nanti akan mempermudah dalam proses fotosintesis sehingga menghasilkan produktivitas padi yang sangat tinggi. Nah, saya di sini berbicara yang tadi ya, yang matematisnya. Kalau menggunakan teknik konvensional atau tegel, biasanya itu cuman menghasilkan 2 atau 3 ton per hektar. Kalau misalkan menggunakan yang legowo 41 itu bisa mencapai 5 sampai 7 ton per hektar. Kalau yang misalkan pakai yang 21 itu bisa lebih tinggi, yaitu bisa sampai 8 ton per hektar. Nah, untuk yang konvensional itu sekitar hektarnya itu 160.000 rumpun. Ya. Iya, Rumpun tahu. yang tahu kan rumpun ya? Iya. Yang itu ya. Kalau misalkan yang 41 itu 256.000 rumpun. Kemudian untuk hasil produksinya juga yang ini cuman yang tegel itu cuman 18 juta per hektar itu secara matematisnya ya. Kalau misalkan yang itu yang 41 bisa mencapai 23 juta per hektar. Gitu. Kalau itu berhasil diaplikasikan di dalam demplotnya ya. Karena kita nggak ujuk-ujuk kasih demplot tanpa pendampingan. Yang tadi itu fungsi manajemennya kita gunakan yang controlling. Selain nanti kita penyuluhan, kita juga harus bisa untuk mengontrol. Tiap minggunya kita kontrol bagaimana cara untuk pemupukannya, bagaimana cara untuk perawatannya. Ketika ada penyakitnya
apa yang harus kita tangani. Kan penyakitnya itu beda-beda dari setiap jenis tanaman itu, bukan jenis tanaman tapi jenis penyakitnya ya, kelihatan nanti dari daunnya atau dari akarnya itu Kak. Ya, silakan Mungkin kalau Kak Wia mau Luyah menambahkan. mungkin ingin menambahkan. Iya, sedikit tertarik itu tadi setelah teman-teman menyampaikan tentang jajar legowo, karena di tempat saya sendiri tidak diterapkan jajar legowo sebab ladangnya itu terasering, jadi sepertinya tidak memungkinkan ya. Eh, tapi yang saya tangkap ini luar biasa, pantas saja kalau misalkan jadi best praktik gitu ya, penerapan manajemen pembangunan desa, karena ternyata dengan jajar legowo itu produksi padinya meningkat sehingga dijadikan tempat untuk panen raya. Yang saya lihat di sini ternyata dengan manajemen yang tepat itu kita bisa mengurangi usaha tapi memaksimalkan hasil. Ternyata tidak hanya dituntut untuk kerja keras tapi kerja cerdas juga sangat diperlukan. Iya. Mungkin itu sih yang saya tangkap dari yang disampaikan sama Kak Cici dan juga sama Kang Saifuddin. Ya, oke. Terima kasih Kak Wi. Ya, benar tadi ya, seperti yang Saipudin bilang, mungkin memang menggunakan sistem tanam jajar legowo itu lebih maksimal ya hasilnya. Namun itulah kita bercerita sedikit, beberapa masyarakat itu mereka setelah mengikuti pembinaan atau pelatihan yang diberikan oleh penyuluh pertanian itu, mereka hanya sekali dua kali saja menerapkannya karena mereka berpikir ini terlalu lama gitu, memakan waktu yang lama gitu, harus membuat ininya, harus membuat itunya. Nah, makanya kebanyakan lebih menggunakan sistem konvensional atau tegel. Nah, tapi itulah tadi pelatihan yang diberikan oleh penyuluh pertanian, ada beberapa warga yang menerapkannya dan hasilnya pun cukup maksimal. Ternyata desa ini bisa dipilih untuk melaksanakan kegiatan panen raya. Nah, ternyata hasil yang didapat pun juga ya cukup maksimal seperti apa yang diterapkan diberikan oleh penyuluh pertanian. Mungkin untuk pendapatannya saya belum bisa menghitung ya Kak Saipudin ya, seperti yang tadi dibilang untuk penggunaan 14 atau 16 gitu ya, karena memang tidak terlalu membidanginya. Tapi ketika seperti yang dibilang tadi, jika kita benar-benar melakukan perawatan dengan baik dan maksimal, tentu hasil yang kita dapat juga akan maksimal. Nah, biasa ini juga nih solusinya nih, mau nanya nih solusinya nih. Biasanya kalau dalam proses pembudidayaan tanaman padinya, ini pada proses perawatan yang paling ribet ya. Biasanya masyarakat tuh menemukan banyak sekali kendala dalam perawatan, terutama jika padinya sudah diserang hama itu. Apalagi di usia masih muda padinya, itu sudah banyak sekali diserang hama. Nah, bagaimana sih cara kita untuk merawatnya tuh agar tidak terlalu diserang hama? Mungkin bisa menghindar yang biasanya hampir setengah itu, mungkin bisa kita kurangi lebih sedikit. Ya memang kita tidak bisa menghindari ya yang namanya serangan hama itu, tapi mungkin bisa teman-teman bisa bantu solusinya bagaimana ya. Kalau menurut saya ini sepengalaman aja ya. Biasanya petani-petani itu Iya, melakukan kebanyakannya perawatan seperti setelah itu. terkena penyakit. Ya, kalau kami ketika melakukan penyuluhan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi dari awal dulu, dari semai dulu, prosesnya itu harus benar ya. Dari semai itu prosesnya itu pertama-tama kan padinya itu, misal nih padinya itu kita pilih dulu ya, kan nanti ketika kita udah dipilih itu nanti ketahuan mana yang misalkan si bulir padi itu bakal tumbuh atau bakal enggak gitu ya. Caranya dengan cara kita biasanya merendamnya dengan air garam, dengan air dikasih garam, kemudian si padinya itu kita masukkan. Nah, itu si bulir yang mengapung ke atas itu pisahkan.
dipisahkan dulu. Itu bisa bisa nantinya memperhambat pertumbuhan. Ada yang nantinya tumbuhnya kerdil, ada yang misalkan itu nanti menyebabkan penyakit karena emang tidak kuat gitu ya. Terus setelah nanti proses seleksi benihnya udah berhasil, kan itu ada proses itu ya pemeraman dulu. Nah, ketika Lumayan. pemeraman itu kita siapkan lahan untuk penyemaian. Pas proses penyemaian itu kita lakukan dengan cara di sini, kalau di sini sih pakai itu ya, Pakai si abu, iya, sama semaiannya di itu tempat pakai saya juga pakai abu. abu. Pakai abu, iya, Ya kalau sama di tempat saya ya juga pakai abu. ya biar mempermudah untuk nyabut, kan mengurangi stres nantinya ya. Nah, untuk dari situ kan penanaman Iya, nih, penanaman kita mungkin tadi pakai teknik ajar legowo. Nah, untuk pas perawatannya itu kita harus pinter-pinter atau tahu itulah kenapa fungsinya tadi manajemen itu ya, manajemen atau controlling itu ya. Kita harus benar-benar tahu cara pemupukannya. Kalau misalkan kebanyakan kalau misalkan petani itu iya, lihat tadinya tumbuh warna hijau itu pasti seneng. iya. Padahal nggak gitu. Kalau misalkan tumbuhnya itu terlalu Oh, hijau itu begitu, kebanyakan iya, iya. nitrogen atau urea. Begitu, Kebanyakan nitrogen. Jadi sebelum kasih urea dulu kita kasih KCL sama memperkuat TSP. akar. Kalau TSP itu kan untuk memperkuat akar. Heeh. Itu 14 Iya. hari lah, 14 hari Oh, sesudah tanam ya. Kita kasih dulu itu. Nah, setelah itu pemupukan yang kedua biasanya berselang sekitar seminggu atau 2 minggu ya, tergantung itu kebutuhan petani atau iya, misalkan petani mampu enggak untuk membeli pupuknya. Jadi harus bisa mengatur untuk mengatur pupuknya. Yang kedua itu baru kita nanti kasih urea dengan ada perbandingannya. Cuma kalau misalkan sekarang kan udah praktis nih, ada NPK. Jadi petani bisa pakai NPK tanpa terlalu banyak menggunakan urea, karena urea itu membuat si tanam itu lebih hijau daunnya doang. Jadi yang tumbuh itu cuma daunnya, bukan si bulir iya. padinya. Yang kita tujuannya kan ke bulir padinya. Kalau misalkan si daunnya itu terlalu hijau, Oh, itu begitu, si iya, ya. hama-hama itu akan mulai muncul. Oh, Iya, begitu, heeh. iya, ya. Kalau misalkan untuk masalah penyakit, untuk kan ada hama, ada penyakit ya. Kalau misalkan penyakit itu sama virus ya. Kalau misalkan untuk musim hujan sekarang, pencegahannya itu selalu rutin semprot dengan menggunakan kalau di sini apa ya namanya ya? Antrakol untuk jamur ya, Antrakol ya. itu untuk jamur. Antrakol untuk Ya, jamur ya. untuk jamur, untuk mengatasi jamur dan virus. Nah, setelah itu kan kalau misalkan kita perawatannya benar dari awal sampai akhir, dari misalkan proses dari seleksi benih sampai pemupukan itu kemungkinan kecil ya untuk terkena penyakit, kecuali misalkan di sawah tersebut banyak hama, contohnya sama hama keong. Iya. Kalau di sini juga hama keong itu Iya, sering benar untuk sekali. di atas Itu ya, yang jadi keong sama masalah tikus. terbesarnya petani. Iya, benar sekali. Itu yang jadi masalah terbesarnya petani. Cuman kebanyakan petani itu lapornya Oh, itu begitu. setelah terkena penyakit, bukan pencegahannya dulu. Iya, Jadi lebih baik kita mencegahnya dari awal sebelum nanti di akhir. Kalau di akhir itu misalkan udah kena penyakit nih, oh, satu rumpun aja itu semalam udah pasti habis, nggak bakal wah, berhasil oke. panen, langsung Terima gagal pasti. kasih, Saipudin. Wah, benar-benar bagus sekali ya untuk tips yang diberikan pada proses perawatan tanaman padi. Semoga aja dapat bermanfaat ya dan berguna bagi para petani terhadap apa yang disampaikan dan diberikan oleh penyuluh pertanian, terutama Kak Saipudin sendiri yang membidangi pada penyuluhan pertanian ya. Kak Luwiyah mungkin bisa, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, silahkan. Kak Luwiyah mungkin bisa, mungkin ada yang ingin Mungkin sih ditambahkan lagi, sedikit ini aja silahkan. ya. Ya intinya ilmu itu penting. Bidang apapun ilmu itu penting. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya praktek seperti dalam pertanian, kemudian yang tujuannya itu mendapatkan hasil. Itu harus ada ilmu yang diterapkan, kemudian ada manajemen yang benar-benar dipikirkan sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan juga kedepannya ini bisa menjadi
hal yang menarik untuk para generasi penerus, karena beberapa generasi itu sudah mulai tidak menyukai bercocok tanam padi dikarenakan biasanya itu mereka mengeluhkan biayanya mahal, hasilnya tidak seberapa, kemudian tidak relate dengan perkembangan zaman lah kegiatan seperti itu. Tapi dengan orang-orang yang mengerti ilmu, kemudian menerapkan dengan baik, tetap menjalankan pertanian dengan ilmu-ilmu terbaru, itu menjadi petani lebih asik. Karena kita tahu kalau tidak salah petani itu singkatan dari penyangga tatanan ketahanan pangan nasional Indonesia, kalau nggak salah. Uh, itu benar gitu ya Kang Saifuddin ya. Ya, Itu menunjukkan betapa pentingnya pertanian di ya bumi betul. Indonesia ini. Mungkin itu aja. Ya, oke, keren. Betul sekali, Kak Luwia, seperti apa yang disampaikan tadi. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan pada diskusi kita atau cukup? Cukup ya mungkin ya. Cukup kan? Cukup ya. Mungkin cukup ya. Oke, baik. Cukup Kak, Kita tutup ya diskusi kita malam hari ini. Mungkin ya apa yang kita sampaikan tadi itu dapat menjadi pelajaran dan pengetahuan juga bagi kita, terutama untuk para petani juga. Nah, saya ucapkan sekian paparan materi diskusi kami pada malam hari ini, kiranya dapat berguna dan bermanfaat apa yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini ataupun pada video lokasi best practice-nya, karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat malam. Oke. Udah cukup deh rekamnya. Udah cukup deh rekamnya.